Skandal demi skandal mewarnai nama Lurah Pulau Panggang, M. Fakih Burhanuddin. Setelah terseret dugaan penggelapan dana proyek senilai 1,3 miliar, kini muncul borok baru, yakni gaji karyawan tidak dibayar, THR digelapkan, dan janji manis yang berubah menjadi luka kolektif. Fakta terbaru ini bukan isapan jempol. Seorang mantan staf membongkar bagaimana 16 karyawan di bawah naungan Lurah Pulau Panggang bekerja tanpa kepastian honor selama 3 bulan penuh. Nilainya tidak main-main, total mencapai 100 juta rupiah. Uang itu adalah hak para pekerja, bukan dana talangan yang bisa diulur seenaknya. Ironisnya, para korban ini bukan orang sembarangan. Banyak dari mereka rela meninggalkan pekerjaan sebelumnya karena tergiur tawaran gaji besar dari sang lurah. Tapi, apa yang mereka dapat? Hanya angin kosong dan kebohongan sistematis. Masalah ini berkait erat dengan perkara besar yang lebih dulu dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, yakni PT Bisnis Ekosistem Kreatif Indonesia, perusahaan yang menjalin kerjasama dengan PT Bintang Hoka Hoki untuk mendanai proyek Kelurahan Pulau Panggang, mengungkap dugaan penggelapan dana hingga 1,3 miliar. Dana itu disebut telah dikucurkan bertahap sejak Oktober 2024. Tapi hingga hari ini, tak ada 1 sen pun yang kembali. Yang korban dapat hanya cek mundur tak bernilai dan janji manis yang basi. Dipanggil polisi, Fakih tidak hadir. Diupayakan mediasi, ia menghilang. Sementara aparat masih belum bergerak cepat, masyarakat semakin geram. Sementara kalau rakyat kecil saja menunggak cicilan motor, motornya langsung disita. Tapi giliran lurah menunggak dana dan gaji karyawan, entah kenapa hukum menjadi lembek. Ketidakhadiran MFB dalam proses penyidikan memperkuat dugaan publik bahwa dia memang berniat menghindari tanggung jawab. Sementara kasus ini bukan sekedar soal uang, tapi juga soal etika, kepercayaan, dan jabatan publik yang disalahgunakan. Pertanyaannya, sampai kapan publik harus sabar? Satu lurah menggantung gaji rakyat, memberi cek kosong, bahkan mangkir dari panggilan polisi, tapi tidak juga dicopot atau ditangkap. Ini bukan hanya kegagalan personal, tapi cerminan dari lemahnya penegakan hukum kita terhadap pejabat yang bermasalah. Jika Jakarta ingin dipercaya sebagai ibu kota yang transparan, bersih, dan berintegritas, maka kasus ini seharusnya menjadi peringatan keras. Publik menunggu langkah konkret, bukan hanya sekedar janji normatif. Karena bila aparat masih juga diam, bukan hanya MFB yang gagal, tapi seluruh sistem ikut tercoreng. Ke pasar beli ikan teri, pulang bawa janji bukan solusi. Uang proyek lenyap, gaji pun lari, tapi masih duduk santai di kursi instansi.